Pagi Bu Yofi. Selamat pagi Bu Wir. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Jadi kita kembali hari ini melaksanakan pendampingan yang ketiga. Iya. Jadi mudah-mudahan acara kita atau kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Ya. Jadi pada pendampingan kali ini kita ada beberapa fokus yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana refleksi hasil survei yang sudah diisi kemarin tentang penilaian diri sendiri dan juga kepala sekolah, teman sejawat dan juga murid-murid. Kemudian yang kedua kita akan berdiskusi tentang rencana bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga itu kita akan mendiskusikan juga bagaimana hasil dari lokakarya kita kedua yang kemarin tentang keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Jadi kita mulai saja ya Pi ya. Oke, baik Bu. Pi, sebelum kita mulai pada fokus pendampingan kita, sekarang Ibu mau bertanya dulu apakah Pi sudah menginfo tentang lempar umpan balik yang sudah kita isi kemarin ke dalam LMS ini. Alhamdulillah sudah Bu. Dari umpan balik info sekolah, rekan sejawat, murid, kemudian asesmen diri ya Bu, Iya. sudah dilakukan. Jadi sudah tuntas tugas kita untuk menginput ke LMS. Nah berikut Ibu akan mereview sedikit bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yang akan dilaksanakan. Jadi yang pendampingan sebelumnya kan kami sudah menyampaikan tentang visi guru penggerak ya Bu, pendampingan 2 ya Bu ya. Iya. Oke, tentang visi guru penggerak. Kemudian dari sana belajar bagaimana menyampaikan atau mengajak kawan-kawan untuk melihat kembali visi dan misi sekolah. Nanti kedepannya sekolah akan mengadakan kegiatan rapat yang membahas tentang visi dan misi sekolah. Karena kemarin ada di poin disiplin yang mungkin perlu dikaji ulang seperti itu. Nah, tadi kemarin sudah selesai melaksanakan diskusi, jadi sudah punya kita apa langkah berikutnya. Akan dilakukan. Ya. Jadi setelah itu apa saja yang menurut Vi yang sudah tercapai dalam bulan terakhir ini? Yang sudah tercapai di bulan terakhir ini, kami sudah melakukan, kan ada pembelajarannya di modul tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang pembelajaran sosial emosional, kemudian juga kami sudah mencobakan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak di kelas, belajar bagaimana merancang tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga merancang pembelajaran sosial emosional pada anak. Nah itu sudah dilakukan dan sudah dicobakan dengan anak-anak. Karena ketika kita sudah mempelajari secara teori, prakteknya akan lebih bagus. Ketika kita paham kemudian kita praktekkan, itu akan lebih baik seperti itu. Kemudian juga sebelum pendampingan sebelumnya juga disampaikan kepada Ibu bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat seperti itu. Jadi sudah banyak sekali ya sebenarnya capaian Pi sebulan terakhir ini. Iya. Berdasarkan pembelajaran yang sudah kita peroleh, bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi itu sudah mulai Pi mencoba kepada ya, anak-anak. Karena harus terus belajar ya Bu ya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti kalau Ibu menilai itu Pi sudah sangat banyak mengalami kemajuan. Jadi alhamdulillah kita sudah mampu mempraktekkan ke dalam pembelajaran secara langsung. Jadi memang benar apa yang sudah kita peroleh kalau tidak langsung kita praktekkan mungkin akan sia-sia. Jadi
kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Ini sudah masuk ke bagian inti mengenai bagaimana refleksi kita tentang survei umpan balik yang sudah dibuat kemarin dengan teman-teman sesama guru, kepala sekolah dan juga murid-murid. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang dirasa masih kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut Pi dalam kompetensinya gitu. Jadi mungkin kita kemarin sudah mengisi yang lembar kepala sekolah, tentu sudah Pi baca ya apa-apa saja isinya. Jadi menurut hasil survei itu menurut Pi bagian mana yang perlu diperbaiki berdasarkan misalnya dari kepala sekolah apa yang perlu diperbaiki gitu kan? Iya. Jadi kemarin itu dari lembar umpan balik itu kepala sekolah, rekan sejawat itu dan anak-anak itu lebih dominannya penilaiannya di poin 3 dan poin 4 di sering dan selalu seperti itu. Nah, yang perlu kembangkan lagi itu di dalam kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi di sini FIBA perlu melibatkan orang tua di dalam pengembangan sekolah, kemudian hal-hal tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan itu perlu di bagian pengembangan kepemimpinan pengembangan sekolah. Berarti pada bagian kepemimpinan dan pengembangan sekolah ini yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei. Oke. Jadi itu sudah merupakan rangkuman dari keseluruhan survei ya. Nah, apa ada yang lain? Masih ada yang lain atau cuma itu yang perlu ditingkatkan? Ada juga di bagian melibatkan orang tua murid pada menjadi guru tamu. Gitu. Menjadi guru tamu di sekolah, karena tapi belum ada melakukan seperti itu. Karena kalau dilihat dari pekerjaan orang tua itu rata-rata petani. Jadi maksudnya kalau untuk di mata pelajaran bahasa Inggris Bu rasanya masih belum ketemu apanya matchingnya, celahnya di bagian apa gitu. Harus diundang orang tua murid ini. Makanya aku belum ada melakukan itu. Yang benar sekali Pi. Kalau untuk mata pelajaran bahasa Inggris kita mungkin akan mencari dulu apa materinya poinnya yang di nyambung bagian mana nanti, gitu ya. Seperti itu. Betul sekali. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak ya hasil umpan balik dari teman-teman rekan sejawat, kepala sekolah dan murid yang merasa ini masih perlu ditingkatkan gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Apa rencana Pi ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang sudah dimiliki sekarang ini? Jadi yang perlu diasah tentu bagaimana memahami topik-topik modul-modul yang ada di dalam pembelajaran guru penggerak ini, seperti pemahaman tentang filosofi diajar Dewantara, tentang visi kita sebagai guru penggerak, kemudian bagaimana melakukan budaya positif, kemudian bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana melaksanakan pengembangan pembelajaran sosial emosional. Nah, setelah dipaham tentang pembelajaran ini, Pi akan mendorong atau berbagi dengan teman-teman dan mendorong teman-teman untuk memahami juga apa yang sudah dipahami dan juga melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak, karena kita sebagai guru tentu mengakomodasi kebutuhan anak melalui yang pemahaman topik-topik yang sudah dipelajari tersebut. Jadi di sini bisa jadi kita mengajak, mendorong teman-teman untuk juga memahami anak-anak, dan bahwa kita sebagai guru itu perlu sadar bahwa kita ini adalah sebagai pendorong anak-anak untuk bisa berkarya gitu, seperti itu. Benar itu Pi. Kita sebagai guru penggerak memang ditugaskan sebagai penggerak. Penggerakan. Jadi di sini dulu baru nanti udah paham materi baru nanti disampaikan ke kawan-kawan gitu. Nah,
Nah, ini mungkin menyangkut yang tadi juga, siapa saja yang sudah dilibatkan dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak yang dimiliki sekarang ini. Iya, tentunya semua Semua orang unsur, ya. yang terlibat kayak kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, rekan-rekan di sekolah, kemudian murid-murid, kemudian juga perlu rupanya Bu orang tua, Iya. kemudian masyarakat sekitar, seperti Iya. itu semuanya perlu dilibatkan agar pengembangan sekolah ini menjadi lebih baik. Semua unsur lah, komite sekolah juga. Semua. Pokoknya semua yang ada di sekitar kita dan mungkin akan berinteraksi langsung Iya, dengan karena ya dengan pengembangan itu kan semuanya harus tahu gitu ya apa yang dilakukan. Iya. Baik Pi, kita lanjutkan pendampingan kita. Ini di sini kita akan mendiskusikan tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini yang pertama yang akan Ibu konfirmasi itu apakah Pi sudah mempelajari modul 2.2? Iya, tentang pembelajaran sosial emosional ya Bu, sudah Bu. Jadi apa saja yang sudah Pi pelajari di dalam modul 2.2 tersebut? Jadi pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah Bu. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, di sini ada 5 kompetensi sosial emosional yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama tentang kesadaran diri. Di sini memahami dan menghayati dan mengolah emosi. Jadi kesadaran diri itu yang pertama. Kemudian yang kedua manajemen diri atau pengelolaan diri. Di sini menetapkan dan mencapai tujuan positif. Nah, kemudian yang ketiga kesadaran sosial. Bagaimana kita anak menunjukkan empati kepada orang lain. Itu yang kesadaran sosial. Kemudian yang ketiga tentang keterampilan berrelasi. Bagaimana anak ini mampu berkomunikasi dengan orang lain, mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian yang kelima, kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi 5 kompetensi ini yang perlu dipahami dan akan digali dari diri anak-anak. Kemudian Bu, di dalam kalau seandainya pembelajaran sosial emosional ini sudah meningkat dan tercapai, maka akan tercipta lingkungan belajar yang kondusif, Kemudian pembelajaran sosial emosional ini juga terbukti Bu meningkatkan keberhasilan dari akademik anak. Urgensi pembelajaran sosial emosional ini ketika kompetensi sosial emosional terjadi di sekolah, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Anak-anak memiliki kesadaran diri terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Kemudian berdasarkan dari penelitian ya Bu ya, pembelajaran emosional ini dapat meningkatkan 5 kompetensi sosial yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung seperti itu Bu. Kemudian juga peningkatan terhadap diri anak sendiri seperti itu. Bagaimana dia menggali dirinya sendiri, kemudian juga dapat mengembangkannya kepada orang lain. Nah, PSE ini memberikan fondasi yang kuat bagi anak-anak Bu untuk sukses dalam berbagai area kehidupannya, dan juga termasuk kepada kesejahteraan dirinya atau well-being yang kita tahu ya, kesejahteraan diri. Bagaimana dia menumbuhkan sikap individu yang positif dari dirinya seperti itu Bu. Jadi cukup banyak sebenarnya materi di modul 2.2 ini yang benar dasar-dasarnya memang untuk bagaimana kita mengajar SE ini ke anak-anak seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar saja, sampaikan materi, tapi ada di sebalik itu yang perlu kita pupuk dari diri anak-anak. Jadi sadar juga Bu, setelah belajar modul ini saya sadar bahwa mungkin selama ini ketika masuk kelas mengambil daftar hadir, kemudian hanya menanyakan kabar, kemudian langsung masuk materi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus jalin komunikasi dulu dengan anak, bagaimana kita membawa dia dulu di dalam pembelajaran, kemudian bagaimana kita menumbuhkan, menggairahkan dirinya untuk mau belajar seperti itu Bu. Jadi memang berat
Itu Iya. tugas kita sebagai guru seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, kemudian apakah Pi sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas? Sudah Bu, sudah. Sudah dilakukan, sudah dirancang RPP-nya pembelajaran ini seperti itu. Jadi kalau kita sudah mulai memahami, tentu sudah dengan mudahnya kita untuk bagaimana merancang RPP dan juga sekaligus melaksanakannya di dalam Iya. kelas. Nah, jadi kalau boleh tahu sedikit ini bagaimana seperti apa perencanaan yang sudah dibuat ini? Iya, tentang pembelajaran ini Iya. ya Bu ya. Jadi ini aku mengajar kemarin mata pelajaran bahasa Inggris untuk benda-benda yang ada di rumah seperti itu. Nah, di awal Vi menyapa anak-anak, kemudian mengajak mereka untuk berjoget dengan ada video yang ditayangkan tentang biar ini beruang. Jadi ada joget beruang. Kemudian anak bergembira seperti itu. Sudah ada mereka mau terlibat seperti itu. Ada tepuk-tepuk seperti itu. Nah, kemudian juga di saat akan melakukan pembelajaran itu diberikan anak kesempatan untuk mengobrol sebentar, kemudian ada melakukan permainan itu ladder word namanya, permainan kata tangga. Jadi dibagi dari dua kelompok anak ini, mereka saling berpacu untuk menuliskan ke papan tulis tentang kosakata bahasa Inggris yang mereka ketahui. Kemudian juga di saat pembagian kelompok menggunakan do re mi fa sol seperti itu. Ada waktu itu dapat inspirasi dari kegiatan Loka Karya ya Bu, itu lakukan itu. Kemudian juga di dalam pembagian kelompok. Nah, dari itu anak-anak sesuatu yang baru itu mereka antusias, oh set ini ibu ngapain lagi ya, set ini ibu ngapain lagi. Kemudian juga di saat melakukan pembelajaran itu guru itu berjalan gitu, melihat kondisi anak-anak, kemudian bertanya seperti itu. Kemudian menciptakan pembelajaran yang ada anak-anak itu terlibat di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi Papi sudah merancang sebuah perencanaan untuk pembelajaran berdiferensiasi sekaligus sosio-emosional. Jadi kalau Ibu dengar tadi dari penjelasan Pi itu benar-benar anak nampaknya sangat menyukai pembelajaran yang sudah kita rancang sebelumnya gitu. Apalagi di sini Pi sudah menerapkan bagaimana penambahan pada RPP yang sudah berdiferensiasi dan juga penerapan sosio-emosional ini memang benar-benar dibutuhkan oleh anak gitu. Kalau kita langsung saja mengajar dengan tanpa berinteraksi dan mengetahui keadaan dia secara emosional, mungkin kita tidak tahu apakah anak itu akan bersemangat atau tidak. Iya. Kita lihat di sini lagi apa harapan Pi ke depannya itu dalam setelah menerapkan pembelajaran sosio-emosional di kelas yang jadi harapannya anak-anak berhasil akademiknya tentunya dalam bidang bahasa Inggris itu yang pertama. Yang kedua, dari kegiatan-kegiatan pembelajaran sosial emosional yang dilakukan itu akan berdampak kepada dirinya, bagaimana dia memiliki kesadaran diri, bagaimana dia mengelola dirinya, kemudian bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-temannya di saat pembelajaran kelompok. Kemudian juga di saat mereka memutuskan secara bersama keputusan apa di saat mereka melaksanakan pembelajaran itu, keputusan itu yang bertanggung jawab apa yang mereka jawab seperti itu Bu. Jadi di sana ada 5 kompetensi yang mungkin perlu digali lagi dari anak-anak, kompetensi tentang sosial emosional ini. Jadi itu harapan Pi memang sangat banyak sekali ya. Iya. Memang kita di sini sebagai guru memang memimpikan bagaimana anak-anak kita anak-anak itu yang bersemangat dalam pembelajaran, punya motivasi seperti itu, dan
kita sebagai guru pengennya anak ini mau belajar sendiri tanpa kita suruh seperti itu. Itu yang sulit tuh, membelajarkan anak itu bagaimana dia secara sadar sendiri mau belajar tanpa disuruh guru, dia mau menggali sendiri, seperti itu yang mungkin tantangannya. Baik Pi, kita lanjut. Mungkin pada tahap ini Pi mungkin akan menjelaskan tentang tahapan Bagja yang sudah kita bahas juga pada saat kita Lokakarya 2. Itu ada beberapa yang akan dikonfirmasi juga kepada Pi. Di sini apakah Yopi telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Yopi? Jadi sudah Bu, saya sudah melakukan kegiatan Bagja ini. Jadi visinya kemarin itu bagaimana kita dapat membentuk anak-anak yang beriman, kemudian bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, anak-anak yang seperti itu. Kemudian juga kemarin di dalam program itu melakukan tahapan Bagjanya bagaimana menumbuhkan kolaborasi antara guru dengan anak-anak melalui kegiatan bilas Bu, bincang wali kelas. Jadi di bincang wali kelas itu melaksanakan kegiatan sekali seminggu itu antara guru dengan anak-anak. Kemudian juga sekali 2 bulan itu kegiatan di orang tua dengan wali kelas. Namun yang untuk orang tua dengan wali kelas ini belum Bu, tapi yang untuk bincang wali kelas ini sudah dilakukan. Jadi itu tahapan metode Bagja yang sudah dilaksanakan. Ya ini yang sudah ditampilkan juga kemarin di saat kita Lokakarya ya. Nah, setelah Yopi melaksanakan tahapan Bagja, apakah Yopi memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang diinginkan? Kalau untuk hasil itu kan butuh proses ya Bu ya. Cuman nih sudah melakukan tentu banyak tantangan seperti itu. Sudah dilakukan dengan anak-anak, jadi ada proses itu anak-anak yang sudah mulai ada perkembangan, tapi masih ada juga yang mungkin butuh dorongan dari saya sebagai guru seperti itu. Jadi banyak tantangan ya Pia yang dihadapi dalam penerapan tahapan Bagja ini. Jadi salah satunya itu dari anak ya. Jadi kita lanjutkan. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja ini? Ya, jadi mungkin di kedepannya itu kami perlu belajar lagi memahami lebih dalam bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan di dalam Bagja itu, kemudian berlatih lagi bagaimana merancang, membuat ide-ide untuk diterapkan di dalam sekolah atau diterapkan sebagai guru seperti itu. Itu yang perlu dipahami lagi, bagian-bagian di dalam tahapan Bagja. Kemudian juga hal ini itu harus selalu disampaikan ke teman-teman bahwa bagaimana kita melaksanakan tahapan Bagja ini. Kemudian nanti kalau teman sudah tahu, nanti kita bersama-sama diskusi seperti itu dalam melakukan tahapan Bagja. Ya, jadi banyak perlu mempelajarinya kembali, kemudian bagaimana melibatkan kan di sana itu kan ada yang bagaimana melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian anak-anak, kemudian itu perlu dilibatkan dan hal itu memang perlu disampaikan, tidak bisa sendiri melakukannya. Terus kali itu mungkin ini bagian akhir dari pendampingan. Ada beberapa yang ingin juga kita refleksi gitu. Nah, yang pertama itu apa hal yang paling menarik yang didapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini, dan yang membuat hal tersebut menarik apa? Jadi hal yang menarik rasakan ketika ibu sebagai pengajar praktek
itu memberikan sebelum kegiatan penampilan ini sudah menyampaikan kepada kami bahwa kami perlu mempersiapkan ini hal-hal yang akan kita diskusikan nanti. Jadi itu tidak membuat kami terkejut ketika Ibu melakukan penampilan sente ini. Kami sudah mendapatkan gambaran, jadi sangat senang sekali. Kemudian Vi juga merasa tidak tertekan di dalam kegiatan pendampingan ini karena Ibu mengayom kami sebagai calon guru penggerak, tidak ada rasa ketertekanan di dalam diri. Nah, itu yang dirasakan. Jadi ketika kita tidak tertekan, pasti ide-ide itu muncul. Tapi ketika seseorang tertekan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi terima kasih, sangat senang dalam pendampingan individu ini Ibu membantu kami untuk bisa dengan lancar melaksanakan program ini. Alhamdulillah. Memang tujuan dari pendampingan di sini bukan Iya. untuk menaikkan CGP, tetapi benar-benar tugas Ibu di sini adalah mendampingi bagaimana CGP ini bisa melalui semua tantangan yang ada. Iya. Benar sekali. Nah, sekarang apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan kita? Jadi yang sudah baik, mungkin hal yang sudah dilakukan seperti itu, Bu. Kemudian juga kedepannya kami pengen Ibu lebih memotivasi kami, maksudnya lebih mendampingi kami untuk pengembangan diri agar lancar di dalam kegiatan sampai akhir nanti gitu. Mungkin hal yang perlu diperbaiki, mungkin Obi masih banyak kekurangan, Bu, masih banyak kelemahan, masih banyak hal-hal dari topik-topik yang sudah dipelajari itu harus diulang-ulang lagi karena keterbatasan waktu, kita mepet di waktu, Bu. Jadi kadang-kadang mungkin tidak semua topik itu yang terdalami secara lebih dalam. Seharusnya kan memang harus lebih dalam memahaminya, harus lebih detail seperti itu. Nah, jadi keterbatasan waktu tadi mungkin yang menjadi penghambat untuk mendalami materi lebih dalam seperti itu. Ya, jadi itulah yang memang di saat pendampingan ini Ibu memang di sini bertugas untuk mendampingi Pi. Kalau ada rasanya kekurangan-kekurangan yang masih seorang CGP rasakan, itu memang kita bersama-sama membahasnya bagaimana supaya kekurangan ini kita minimalisir. Jadi terima kasih Pi. Pendampingan ini sudah kita laksanakan dengan baik dan mudah-mudahan apa yang Pi harapkan dan juga Pi impikan dalam pengajaran bagaimana membuat anak belajar itu benar-benar tercapai hendaknya. Terima kasih atas pendampingan Pi hari ini. Iya, oke, Bu.